Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Saya sedikit mau tanggapi terkait perdebatan yang dilakukan oleh Natalis Pigai dan Prof. Saya review terkait videonya Natalis Pigai yang menyatakan kalau Natalis Pigai ini telah mempelajari HAM itu sejak 5 tahun, dan apa yang dia sampaikan itu adalah HAM, dan apa yang dia ucapkan itu adalah benar dan tidak pernah salah. Teman-teman, sebelum itu lanjut, kita mengenai menceritakan video ini dulu. Menteri, perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya udah paham. Semua yang saya ucapkan adalah HAM. Tidak mungkin saya salah. Di hadapan aktivis, di hadapan civil society pun saya tahu. Ya, karena saya terkontrol. Satu, sertifikat statistik saya punya sampai tingkat madya. Peneliti sampai tingkat madya. Peneliti. Jadi metodologinya saya ngerti, ya. Penyelidik sampai di luar negeri. Saya tahu penyelidikan. Saya punya penyelidikan, metodologinya khusus. Saya punya sertifikat peneliti, punya metodologinya kuat. Saya statistik, baca angkanya kuat. Sehingga saya tidak akan pernah salah. 16 kali laporin polisi, polisi susah temukan pidananya. Jadi teman-teman, kita sudah lihat video tadi tuh, itu apa yang disampaikan itu menurut saya itu dia keliru sekali. Masa orang yang masih umur 5 tahun itu sudah tahu HAM, itu masih sangat keliru. Di dunia ini itu orang yang masih umur 5 tahun itu tidak mampu berpikir dengan baik. Pertama. Kedua, orang yang masih umur 5 tahun tidak mampu membedakan mana yang HAM dan mana yang bukan HAM. Ketiga, orang yang masih umur 5 tahun itu tidak mampu berpikir ini hak asasi manusia atau bukan. Jadi apa yang dilontarkan dan dilakukan oleh Natalis Pigai sama saja menyaring dan terkosong, bicara tanpa rasa dan jelas. Mendingan jangan bicara-bicara di depan panggung-panggung supaya Indonesia dong bilang ada orang Papua yang mewakili di Indonesia sini. Kalau mau tuh bahas itu pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada sedang terjadi di Papua sini. Hitung saya dari tahun 2000 sampai saat ini, apa saja pelanggaran HAM yang dilakukan itu, kok ada lakukan upaya-upaya serius di sana? Tidak ada upaya-upaya yang kok dengan kau punya teman-teman yang ada duduk di pemerintahan pusat sana lakukan. Lihat saja semacam Dogiai berdarah, Wasior berdarah, Abe berdarah, Womena berdarah, Aniai berdarah. Sampai saat ini proses hukum ini masih tersumbat di Komnas HAM. Terakhir Aniai berdarah, kasusnya masih tersumbat juga, tidak pernah terselesaikan, dan masih banyak lagi kasus lain yang masih belum saya ceritakan di sini. Kasus penembakan, pembunuhan yang dilakukan oleh militer ilegal di Papua terhadap pendeta Jeremia Sambani itu juga masih belum sampai sekarang, walaupun kita tahu pelakunya adalah TNI yang beroperasi di Banjaya saat itu. Belum lagi Ibu HW yang diperkosa oleh 12 TNI di Puncak, yang nyata-nyatanya dilakukan oleh 12 TNI itu, tapi sampai saat ini masih diabaikan oleh negara itu sendiri, bahkan Komnas HAM dan Menteri HAM itu sendiri. Terhitung dari bulan Oktober 2025 kemarin, dari September sampai Oktober, itu korban pengungsian besar-besaran yang di atas tanah Papua itu sekitar 113
3.218 warga sipil yang terjadi pengungsian besar-besaran di atas tanah Papua. Itu tidak ada perlindungan, tidak ada penghormatan yang dilakukan oleh negara maupun Komnas HAM hingga Menteri HAM di tanah Papua. Mereka diabaikan seolah-olah bukan manusia di atas tanah Papua. Mereka diabaikan seolah-olah mereka adalah kelas nomor 2 di atas tanah Papua. Jadi untuk Pak Menteri Komnas HAM, Pak Menteri HAM, stop bicara-bicara soal saya mengerti HAM, memahami HAM dan lain sebagainya. Realitas orang Papua ini sudah banyak yang mengungsi di kanan, banyak yang mati. Data dari Human Rights Monitor itu sekitar 3.218 orang itu mengungsi. Sekarang apa yang mau Pak Natalis Pigai mau sampaikan kalau mau memahami HAM? Kalau you memahami HAM itu bisa lakukan upaya-upaya yang sangat strategis maupun taktis untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bisa diselesaikan. Bukan berpidato seolah-olah memahami HAM dan lain sebagainya supaya bilang Indonesia itu tahu kok memahami HAM. Malu. Jadi itu teman-teman, jadi Natalis Pigai ini dia adalah satu pejabat negara yang teman-teman tahu pemahaman borjuis. Borjuis itu ada di pertengahan. Dia orang tengah. Dia tidak bisa mengambil sikap antara kiri dengan kanan, cari duduk manis. Maunya duduk tempat yang nyaman, dia akan duduk itu ciri-ciri borjuis. Jadi apa yang diucapkan oleh Natalis dan apa yang dilakukan itu adalah salah satu pencitraan publik. Seolah-olah Indonesia nanti berpikir kalau hanya orang Papua satu ada di Jakarta, jadi berarti ini kita sayang orang Papua ini. Padahal itu adalah salah satu pembunuhan yang sangat sistematis yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Jadi jangan kok seperti kok teman ini Lenis Kuboya yang sekarang dulu kemarin berkuar-kuar saat Jokowi pas presiden, baru sekarang baru mau mengemis ke rakyat sana. Nanti kok lagi begitu, nanti sekarang kok berkuar-kuar pas Prabowo dia naik, baru besok kok cari-cari masa atau bikin gerakan tambahan di Papua sana kok dapat lep nanti. Iya, begitu saya. Jadi terima kasih untuk tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat.